Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan rujuk. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang setiap karya tulis itu selalu berhasil tersusun menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguatkan pendapat ataupun argumentasi yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah tersebut. Salah satu keterampilan yang sangat penting dalam penulisan akademik adalah kemampuan mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh penulis. Biasanya atau lazimnya, penulis harus mampu menambahkan kemampuan ini melalui catatan pelbagai pandangan atau data dari sumber lain sebagai rujukan, dengan membandingkan argumen dan data yang sudah ada. Penulisan dapat memperkuat gagasan, dan penulisan harus mencantum sumber-sumber informasi dan gagasan mereka yang dimanfaatkan dalam tulisan mereka. Bila tidak, maka keterampilan intelektual ini akan beresiko menjadi salah satu plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Saya akan lanjutkan penjelasannya. Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber gagasan ataupun informasi. Biasanya sering terjadi karena penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tetapi sengaja tidak mengakuinya. Yang kedua, penulis tidak tahu bahwa dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Dan yang terakhir, penulis secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya, sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut miliknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem dalam aturan rujukan. Yang pertama itu adalah sistem tradisional. Sistem tradisional itu bisa terjadi apabila sebuah referensi pada sumber yang sama mengakui secara langsung atau consequentially. Dalam kasus ini, kependekan Latin ibid atau sama dengan sama diikuti nomor halaman dapat digunakan sebagai referensi kedua. Bila referensi adalah pada halaman yang sama, gunakan ibid saja. Selanjutnya, bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama yang tidak mendapatkan kesalahan atau intervensi. Dalam kasus ini, tulislah nama penulis, kemudian ikuti dengan optik atau biasa dikenal sebagai pada karya yang dirujuk, kemudian diikuti oleh nomor halaman. Selanjutnya, bila referensi kedua yang tidak langsung atau non-konsekutif dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel, dan referensi untuk karya oleh penulis yang tidak disela. Dalam kasus ini, tulislah nama penulis, kemudian diikuti oleh logcheat dan dilanjutin oleh nomor halaman. Selanjutnya, bila referensi dilakukan untuk lebih dari satu karya atau penulis yang sama. Dalam kasus ini, referensi kedua dan selanjutnya untuk karya yang berbeda dari penulis yang sama harus diidentifikasikan dengan nama penulis, judul ringkasan karyanya, dan nomor halaman. Selanjutnya, catatan akhir. Dalam catatan akhir, cara penulisan lebih disederhanakan atau dimodifikasi. Sistem catatan akhir juga digunakan oleh penulis yang menganut sistem Harvard. Sebagai contohnya, penulisan nama depan hanya dalam bentuk inisial. Contohnya seperti C. Patton sebagai ganti dari Carol Patterman. Demikian juga penulisan volume dan nomor penerbitan, volume dan nomor mulai dihapus. Berikut contohnya. Ini seperti yang ditunjuk di sini. Contohnya. Selanjutnya adalah sistem Harvard. Preferentiation dalam teks. Sistem Harvard atau author date atau author year terdiri dari nama penulis dan tahun penerbit karyanya, serta diikuti nomor halaman bila diperlukan.
Nama penulis, koma, tahun penerbitan, dan nomor halaman dapat diapit dengan sepasang tanda kurung. Contohnya seperti yang di sini. Selanjutnya adalah preferensian catatan kaki. Catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard, tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Selanjutnya daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan yang pertama adalah daftar kepustakaan untuk buku. Unsur-unsur yang pentingnya ada si penulisnya, tahun penerbitannya, judul buku, penerbit, tempat penerbitannya. Contoh seperti yang di bawah ini. Oke, pada bagian ini adalah nama-nama penulisnya. Cara penulisannya itu adalah pertama nama akhir atau nama keluarga terlebih dahulu, baru diikuti oleh sebuah koma, kemudian inisial nama depannya. Oke, selanjutnya itu adalah tahun penerbitannya. Pada nomor 3 ini merupakan judul bukunya, Elsevier ini merupakan penerbitnya, dan ini adalah tempat penerbitannya. Oke, next. Daftar kepustakaan untuk artikel jurnal. Oke, unsur yang penting itu yang pertama adalah penulis seperti yang biasa, tahun, judul artikelnya, volume keberapa, nomor, halaman. Contoh seperti ini. Nomor 1 itu ditunjukkan oleh nama, dan yang panah angka 2 ini menunjukkan ampersand, atau yang biasa untuk menghubungkan penulis 1 dan penulis 2. Yang ini penulis 2, ini penulis 1. Nomor 3 ini tahun. Nomor 4 ini adalah judul artikelnya. Nomor 5 adalah judul jurnalnya. Nomor 6 volumenya. Nomor 7 nomor, dan nomor 8 itu adalah nomor halaman atau halaman keberapa. Selanjutnya untuk majalah, yang penting juga penulis, tahunnya, judul artikelnya, judul majalah, hari dan bulan, halaman. Contohnya seperti ini. Kali Journey ini merupakan namanya, dan FK ini merupakan nama depannya. Ini nama belakangnya. Selanjutnya diikuti oleh tahun, judul artikelnya, nama majalah penerbitnya, tanggal, dan nomor atau halaman, nomor halamannya. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk publikasi elektronik. Ini agak lumayan banyak. Unsur pentingnya itu adalah penulis, editor, dan penyusun, tahun, judul artikel, judul jurnal, yang selanjutnya adalah volume, nomor halaman, tanggal, bulan, dan tahun akses pada website tersebut, dan yang terakhir adalah URL atau linknya. Sebagai ini contohnya. Yang pertama ini ada penulis, ini adalah tahun. Yang ketiga itu merupakan judul artikelnya. Yang keempat adalah judul jurnalnya. Yang kelima adalah volumenya. Ini halaman keberapa, ini diakses pada tanggal berapa, dan ini yang terakhir ada URL-nya. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.